Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini Roh Kudus menjamah, mengurapi, melawat Bapak Ibu Saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan ngobrol ya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus begitu lembut. Dia hanya mengurapi yang menginginkannya. Ketika dia menjamah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, ada kesembuhan, ada iman, ada hikmat, ada pengharapan, ada sukacita, love, joy, peace, the fruit of the Spirit. Ketika kita dijamah Roh Kudus, rasanya bahagia sekali, dan ekspresi, saya jelaskan terus menerus ya agar mengerti ya, ekspresi manusia bahagia kepenuhan kasih Allah cuma dua kalau bahagia, kalau nggak tertawa ya menangis. Mengapa? Karena kita manusia. Ekspresi manusia ketika bahagia, tertawa atau menangis. Karena kita masih manusia, karena itu ketika bahagia kita tertawa dan menangis. Itu dinamakan tertawa kudus dan menangis kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap orang yang hadir di ruangan ini. Yang membuka kedua tangannya, buka kedua tanganmu. Apakah Anda masih muda, sudah tua, atau belum menikah, sudah menikah. Buka tanganmu semua. Dijamah, diberkati oleh pengurapan Roh Kudus. Oh Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the air. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory
God is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord, holy. Buka tangan Bapak Ibu Saudara. Berdoa saja, terima saja. Ada waktu memuji, menyembah Tuhan, membawa pujian penyembahan, tapi ada waktu menerima, yaitu sekarang. Ada waktu menerima, yaitu sekarang. Terima saja. Terima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat. Apapun yang kau butuhkan, terima saja. Terima. Bagi Anda yang menginginkannya, buka kedua tangan. Jika Anda hanya melihat-lihat juga tidak apa-apa. Yang menginginkan saja buka kedua tangan. Roh Kudus itu lembut, dia tidak memaksa. Dia hanya melawat yang menginginkannya saja. Caranya buka kedua tangan. Hadirat Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu Saudara. Fire of the Holy Spirit. Terima dalam nama Yesus. In Jesus' name. More of Holy Spirit. Keberanian lebih lagi. Kasih lebih lagi. Sukacita lebih lagi. Damai sejahtera. We want more of Holy Spirit. Shiki baba baba la baba shikiri baba baba la baba sakara la baba baba. Buka tangan Bapak Ibu Saudara, adik-adik. Jangan hanya menonton adik-adik. Buka kedua tanganmu. You need the Holy Spirit. Urabaka maralaba shikiri baba baba la baba. Roh Kudus menjamahmu, mengurapimu. Engkau merasakan hadirat Roh Kudus di tempat ini. Fire of the Holy Spirit turun atas tempat ini. In Jesus' name. Jangan merasa tidak layak. Karena dia menolong kita untuk menerima pengudusan darah Yesus. Dia akan menolong kita. Itu tugas Roh Kudus, menolong kita. Menolong kita untuk kita boleh menerima anugerah Tuhan. Spirit, more of Holy Spirit. Kalau Bapak Ibu menangis, gak apa-apa, itu tangisan kudus atau Holy Christ. Kalau seorang dipenuhi kasih Allah, dijamah kasih Allah, sukacita biasanya menangis atau tertawa. Silakan berdoa. Katakan pergumulanmu kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, aku menginginkanmu. Tolonglah aku. Kuatkan aku. Kaulah penolong penghibur yang diberikan kepadaku.
Kalau Bapak Ibu mau buka mata silahkan, gak ada efeknya. Roh Kudus mampu memberkati, mengurapi saudara pada saat Anda buka mata. Sama saja. Buka mata saja, sambil berdoa tentunya ya. Sambil berdoa. Kalau Anda membutuhkan mujizat pagi hari, berdoa pada Roh Kudus. Tidak ada manusia yang bisa memberikannya kecuali Tuhan sendiri. Anda butuh kesembuhan, katakan pada Roh Kudus. Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara. Bapak Ibu, kalau saya jalan di depan saudara, ya saudara kan terkena bayang-bayang kan, saudara akan dipenuhi Roh Kudus ya. Tapi saya di depanmu ya, Natali juga ya. Bayang-bayang. Temi dan Natali, terima ya pengurapan Roh Kudus ya. Ini bayang-bayang sekalian. Saya kena kalian nih ya, Jesus nih. Roh Kudus itu nyata, yang percaya katakan amin. Alkitab bukan dongeng. Nanti saya balik sini yang sana dulu. Setiap minggu luar biasa ya. 4,5 tahun berjalan. Halo, saya di depan kalian ya. Jangan kaget. Bayang-bayang ya. Tuh. Karena bayang-bayang. Ini bayang-bayang terkena tubuh manusia penuh Roh Kudus langsung.
Shadow, bayang-bayang. Tuh. Oh, terima kasih Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Erik sudah mabuk, Erik. Merla juga udah full of the Holy Spirit. In Jesus' name. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama yuk katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Jesus. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik, Roh Kudus itu nyata. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau ibadah gereja harus punya rasa takut akan Tuhan. Ya. Adik-adik remaja ya, Tuhan melihat, Roh Kudus melihat. Apa yang kalian kerjakan setiap hari, apa yang kalian tonton, Roh Kudus lihat. Tuhan Maha tahu. Ibadah sungguh-sungguh, ya adik-adik teens ya, adik-adik remaja ya. Roh Kudus melihat kelakuan kalian. Tercatat di surga apa yang kau katakan anak-anak. Firman Tuhan katakan hormati ayah ibumu. Anak-anak remaja dengar, hormati ayah ibumu. Ya, Roh Kudus itu nyata. Itu kok Pandega, saya melihat api Roh Kudus sudah atas. Yosef tolong bantu saya kok Yosef. Semua cater sudah kepenuh Roh Kudus soalnya.
Stop. Angkat tanganmu. Silakan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus. Fire of the Holy Spirit. Pandega Tuhan memberikan keberanian atasmu. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Keberanian. Engkau akan mulai memenangkan jiwa 2026. 2026. Saudara bantu saya jadi kecap. Ferdinand. Oke, tugas video sini. Stop. Saya melihat satu mujizat bagimu ya, bersepakat ya. Kita harus bersepakat. Dengar ya, kalau mau terima mujizat harus sepakat. Roh Kudus tidak pernah memaksa. Yang mengerti katakan amin. Harus sepakat. Anda harus menginginkan. Karena Roh Kudus tidak pernah memaksa. Oke. Kita bersepakat ya Fenina. Saya melihat berat badanmu turun menjadi sangat ideal. 2026. Ya. Setiap gerakan olahraga yang kau lakukan akan dilipat gandakan efeknya. Jadi hanya sedikit olahraga sama dengan sangat bangetnya olahraga. Ini kan salah satu doamu, betul ya? Tuh ya, kamu berdoa itu kan? Roh Kudus beritahu saya akan terjadi sesuai imanmu. In Jesus name. In Jesus name. Bapak Ibu Saudara, saya akan mendoakan yang ada pesan ya, seperti jadi kalau ada pesan Tuhan khusus saya panggil Bapak Ibu Saudara. Jika tidak ada pesan khusus, semua yang membuka tangan di bawah pengurapan Roh Kudus. Wah, Indah langsung kena nih dekat-dekat. Hati-hati kena bayang-bayang saya, Indra. Ada rebah. Oh, Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Niko, saya doakan ini. Tak ada yang mustahil. Mujizatnya. Stop, dari jauh aja. Nanti kamu mentok. Saya dulu. Biar jaraknya. Niko yang lama sudah mati. Jangan kembali ke manusia lama. Roh Kudus akan memenuhimu. On mulai berbahasa roh. Kamu menjadi yang baru. Dengar ya. Sepertinya kamu yang terakhir, tapi kamu akan menjadi yang terdepan. Seperti kamu yang paling kecil di antara keluargamu, tapi kamu akan menjadi yang paling besar. Tinggalkan manusia lamamu. Tinggalkan semua dosa-dosa. Roh Kudus akan memimpinmu, menguduskanmu.
Engkau akan punya kerinduan yang besar untuk berdoa dan membaca Alkitab. Kau tidak akan melewatkan ibadah minggu karena kau rindu perjumpaan Roh Kudus. 2026 ada tahun perjumpaanmu dengan Allah yang hidup. Terima api Roh Kudus in Jesus name sekarang, in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tarik nafas. In Jesus name. Tarik nafas ya. In Jesus name. Ku yakin saat kau berfirman, bantu saya. Ku menang saat ku bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman kata kau jaga. Bahagia sekali ya. Penuh sukacita. Kata kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Ini kenapa yang banyak dari laughter dia? Oh, Jesus. Seringkali perasaan tidak layak ya membuat seseorang sulit menerima pengurapan Roh Kudus. Justru itu salah. Justru Roh Kudus menolong saudara. Mau orang baik, benar, pendosa, itu bisa dilawat Roh Kudus. Justru orang yang butuh Roh Kudus lah yang paling ditolong. Gak ada hubungan.
Justru dia akan menolong saudara menerima anugerah dilayakkan oleh darah Yesus. Saudara tidak harus luar biasa, suci, sempurna untuk bisa ditolong Roh Kudus. Enggak. Saudara harus rendah hati saja, itu saja. Cuma rendah hati saja. Justru Roh Kudus menolong orang berdosa. Dia mencari, menolongnya untuk mengisyafkan. Roh Kudus juga biasanya mengurapi orang-orang yang siap berlari untuk amanat agung. Yang memang mereka rindu, memang mereka mau untuk dipakai Tuhan secara ajaib dalam hidupnya. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dialah penolong, penghibur. Oh Jesus. Bapak Ibu Saudara, kalau mau dilawat Roh Kudus luar biasa, daftar jadi catcher. Nanti dilawat duluan. Terus dilawat jadi nggak bisa pelayanan catcher. Jadi cuma daftar aja. Pelayanan ini mah enggak, daftar aja. Saya bercanda ya. Ini berapa mabuk Roh Kudus nih yang udah tidur? Erik mabuk Roh Kudus tuh. Merah mukanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pastor Laura bantu saya. Yosef bantu dong, siap. Ini Erik dan Merla, yuk saya dapat pesan Tuhan buat Anda. Erik dan Merla. Yuk. Jangan dekat-dekat, nanti mental. Jangan dekat-dekat, dua-duanya kan. Tunggu dulu, belum. Udah kepenuhan Roh Kudus nih. Tahun ini adalah tahun ketekunan. Firman Tuhan katakan akan berbuah beratus-ratus kali lipat. Barang siapa tinggal dalam ketekunan, tinggal dalam tekanan, dia akan berbuah. Dengar ya, kalian diurapi di bidang pangan, distribusi pangan, pengadaan pangan. Berani ya, Tuhan akan pertemukan pintu-pintu baru. 2026. Lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ada satu mujizat juga buat Merla. Saya melihat tubuhmu kurus langsing. Jadi ketika kamu berolahraga, Tuhan akan melipat gandakan kalori yang dibakar. Sehingga ada pelipat gandaan kecepatan. Kita tunggu kesaksiannya nanti ya. Yang bahagia suaminya nih. Saya akan lepaskan api Roh Kudus ya. Ketekunan ya. Buah roh itu faithfulness ya. Long suffering itu tekun, artinya itu buah Roh Kudus. Api Roh Kudus turun atas kalian sekarang in Jesus name.
Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan. Kalau tidak dipanggil didoakan bukan berarti tidak diurapi Roh Kudus. Kalau saudara iri hati, itu pertanda butuh bertobat. Jangan iri hati. Semua yang membuka tangan di bawah pengurapan Roh Kudus, bukan tidak disayang, bukan. Bukan ya. Itu harus jelas ya. Dan tidak semua orang sama. Ini ada beberapa yang gempa bumi nih. Goyang tempatnya. Ada beberapa yang nih air matanya banjir. Ada beberapa merasakan electricity. Tidak harus sama. Ya. Intinya adalah Roh Kudus memberi kekuatan, kuasa mematahkan kuk dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Tangkap esensinya ya. Aku ada saat ini. Semuanya Makasih. karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Saudara bantu saya Keca. Koyo saya bantu kok. Ini Tina sama Nono nih, saya baca pesan Tuhan buat mereka. Semua berkat kemurahan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekedar kepenuhan Roh Kudus. Ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan. Bukan hanya sekedar love, penuh kasih, penuh cinta dan damai. Bukan. Tapi ada sesuatu yang dibalik itu. Jadi ada tujuannya. Ya. Itu memperbarui spiritnya. Oke. Pegangan tangan berdua. Saya melihat kalian berdua masuk ke toko-toko online di marketplace. Dan produk-produk kalian dibeli. Dibeli dari seluruh Indonesia. Karena itu sediakan produk dengan harga terjangkau. Dengan banyak protein, perhatikan baik-baik. Jangan menyerah. Kalian belum memulainya. Kalian belum memulainya. Jangan menyerah. Jaga kekudusannya. Hati-hati lihat di media sosial apa yang kalian lihat. Jaga kekudusan. In Jesus name. Urapan Roh Kudus turun atas kalian dalam nama Yesus. Pastor Laura, angkat Novin. Nov, saya akan sampaikan. Sebentar lagi kita perjamuan kudus ya. Setelah itu anak-anak tis boleh
pemuritan di ruangan mereka sebentar lagi. Saya melihat pulau Jawa dan kota-kota lain. ...2026... akan seluruh Jawa Barat sampai ke kota-kota lain. In Jesus' name. Ini pengurapan untuk bisnismu ya, in Jesus' name. Dari satu kota kepada kota lain Tuhan akan bukakan pintunya. Orang-orang akan berdatangan, akan memesan. Jesus. Jesus. Saya berdoa spirit of wisdom itu berlipat ganda. In Jesus' name. Sekarang dalam nama Yesus, turun atasmu. In Jesus' name. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu tadi bersama-sama ya. Aku ada. Aku ada. Sama-sama yuk sebelum kita masuk perjamuan kudus. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita arahkan tangan, duduk saja, ada apa-apa. Jemaat semua boleh tetap duduk, kita arahkan tangan kita pada roti dan anggur. Kita arahkan tangan kita bersama-sama. Yang masih kepenuhan pengurapan, jangan bangun dari rebah. Yang masih tertawa silahkan, sukacita. Yang menangis jangan berhenti. Karena hadirat Roh Kudus itu istimewa ya. Itu anugerah, bukan keinginan kita. Itu kemurahan Tuhan. Itu tidak tergantikan, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar, tidak bisa diadakan, tidak bisa. Jadi bagi yang masih kepenuhan anggur urapan Roh Kudus silakan. Ya, kalau saudara masih kepenuhan Roh Kudus, gak mampu angkat tangan, silakan tidur, tutup mata juga udah apa-apa ya, kita berdoa ya. Kita arahkan tangan ya. Bapak, kami bersepakat bahwa melalui tubuh dan darah Yesus ini mujizat akan terjadi. Yaitu firman Tuhan yang mengatakan darah Yesus menyembuhkan. Dan tubuh Yesus memberikan kuasa kebangkitan. Tergenapi dalam hidup kami. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Hamba berdoa.
Setiap orang percaya yang memakan roti dan anggur ini, ketika menyentuh bibir dan lidah mereka, tubuh Yesus melalui roti boleh menjadi kenyataan. Darah Yesus melalui anggur boleh menjadi kenyataan. Yang bisa berbahasa Arab, mari kita berdoa. Syikira labada bada basandada de baka baka. Uruba baba brina laba sididi baba baba brila bana syikiri. Huma brina laba syikiri libidi bidi baba 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 barala bana bana. Urala baba baba rini di besididi bidi bidi kama berikanta hade. Di dalam nama Yesus, aku bernubuat setiap sakit penyakit disembuhkan, setiap dosa diampuni, setiap kelemahan tubuh, hati yang patah semangat dibangkitkan, kegairahan dalam hidup di dalam minggu dan bulan yang baru ini. Aku berdoa kuasa dari darah dan tubuh Yesus digenapi dalam kehidupan jemaat. Siapa yang percaya katakan amin. Asar yang masih tersisa belum rebah boleh bagikan. Yang di rumah, yang menyaksikan secara online, guru-guru Sunday School yang sedang melayani dan menyaksikan online, siapkan roti apa saja dan cairan berwarna apa saja. Kita akan sama-sama perjamuan kudus yang dari rumah juga. Yesus. Buat saya dulu satu yang besar. Oke. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah cara Tuhan merefresh, merestart kita. Cara Tuhan menguduskan kita setiap bulan agar hidup kita tetap baik atau lebih baik. Manusia harus diingatkan. Tapi bukan hanya mengingatkan, tapi ada kuasa yang ajaib di dalam anggur. Yaitu darah Yesus yang mengampuni dosa saya dan saudara. Dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang percaya katakan amin. Melalui roti melambangkan tubuh Yesus yang memberi kuasa kebangkitan buat kita. Suara saya besarin dikit. Ininya aja, volumenya, bukan gainnya, volumenya. Oke, cukup. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang di rumah juga siap-siap ya. Mari kita ambil waktu, Bapak Ibu adik-adik sekalian, sejenak untuk mengaku dosa kita. Baik disengaja atau tidak disengaja. Yang termasuk dosa adalah iri hati. Itu dosa paling umum. Orang Kristen tuh iri hati. Lihat Instagram iri hati, lihat medsos iri hati. Iri hati menjadi gaya hidup orang Kristen, kita perlu bertobat. Kita perlu merasa cukup dan tidak iri hati. Yang mengerti katakan amin. Dosa berikutnya apa? Perkelahian, perseteruan, amarah. Ya, seringkali ngomel-ngomel, maki-maki, menggerutu. Oke ya. Kemalasan. Jadi jangan pikir dosa itu membunuh, mencuri, berzina. Masih banyak dosa-dosa lain saudaraku. Ya, berbohong, dusta, ngibul, itu juga dosa. Tapi ada kabar baik, datang kepada Tuhan, minta ampun. Dan bilang, Tuhan aku mau lebih baik di bulan yang baru ini. Aku mau jadi lebih baik, tolong aku Roh Kudus. Yang sepakat katakan amin. Silakan saudara berdoa sekarang. Tuhan, inilah doa-doa kami di dalam hati. Kami meminta pengampunan dosa. Dan kami percaya Allah itu setia dan adil. 1 Yohanes 7:8-9. Kalau kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Silakan berdoa. Adik-adik juga remaja silakan berdoa. Anak-anak teen silakan berdoa. Minta ampun dengan perkataan kalian. Tidak hormat pada orang tua. Mencontek. Ayo saya bacain semua ya. YouTube-mu dek, isinya apa aja dek? YouTube-mu dek, minta ampun ya. Kalau ada teman-teman ngirimin link-link gak benar, tolak, reject, hapus. Tuh terbaca semua tuh, ayo. Senyum-senyum pura-pura gak tahu tuh dek. Minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun ya sama Tuhan ya. Tuhan itu baik, gak akan ngehukum. Dia pasti mengampuni adik-adik ya. Oke kita doa ya. Roh Kudus tolong kami menjadi lebih baik.
Kami butuh pertolongan-Mu untuk lebih baik. Anak-anak remaja butuh pertolongan-Mu untuk menghormati orang tua. Ya, untuk tidak jatuh pada pornografi. Untuk tidak sumpah serapah. Anak-anak remaja butuh pertolongan Roh Kudus untuk mengampuni teman-teman. Kami juga semua sama Tuhan. Kami semua butuh pertolongan Roh Kudus untuk mengampuni. Roh Kudus tolong kami melalui perjamuan kudus. Perbarui spirit kami melalui tubuh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ikuti doa saya bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima pengampunan dosa. Dan Roh Kudus akan tolong memperbaharui aku menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Roh Kudus buat perjamuan kudus. Mari kita berdoa yang di rumah juga. Pada malam itu Tuhan Yesus mengangkat roti. Dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagiin kepada murid. Muridnya dan berkata, inilah. Mari kita sama-sama terima ya. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Barang siapa makan tubuhku, dia akan dibangkitkan atau hidup selama-lamanya. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Aku berdoa melalui tubuh Yesus ini. Mujizat kebangkitan, dari kebangkitan pengharapan dalam hidupmu. Semangat untuk sekolah, belajar, melayani di rumah tangga dibangkitkan kembali. Sel-sel tubuhmu, meskipun engkau menua, diregenerasi oleh tubuh Yesus. Yang mengerti katakan amin. Demi nama Yesus, kami terima mujizat tubuh Yesus. Kuasa kebangkitan di atas hidup kami. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi saya dan saudara. Mari kita sambut dengan rasa hormat. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Pada malam perjamuan tersebut Tuhan membagikan sawan berisikan anggur. Tuhan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita semua. Oleh bulu-bulu darah Yesus dosa kita diampuni. Oleh bulu-bulu darah Yesus firman Tuhan mengatakan, by Jesus stripe, oleh bulu-bulu darah Yesus, you were healed. Saya dan saudara mengalami kesembuhan, baik langsung secara progresif. Di dalam nama Yesus, mujizat darah Yesus tergenapi atas tubuh, jiwa dan roh kami. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi saya dan saudara. Mari kita minum. Pelan-pelan ya. Anggurnya tajam ya. Jesus. Silakan saudara berdoa ya. Oh. Oh Jesus. Powerful ya. Buset. Powerful loh. Oh. Oh Jesus. Adik-adik teen silakan berdoa. Dan setelah berdoa, sebentar ya. Siap-siap ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan mujizat berhubungan dengan rambut. Rambut rontok, rambut botak, rambut alis terlalu tipis, terlalu banyak rambut. Gak tahu di bagian mana begitu ya. Rambut, hair,
Oke, angkat tangan, saya akan berdoa. Yang botak pegang kepalanya. Yang butuh buat alis bertubuh pegang alisnya. Yang lain angkat tangan kebutuhan rambut lainnya. Segala kebutuhan rambut, kelebihan dan kekurangan oleh tanda ajaib digenapi Roh Kudus. Karunia tanda ajaib terjadi. Bertumbuhlah rambut-rambut yang botak di alis, di bagian lain. Sebaliknya bagi yang meminta dikurangi, dikurangilah di bagian-bagian tersebut. Tidak rontok dalam nama Yesus. Tidak botak dalam nama Yesus. Yang ketombean parah tidak berketombe dalam nama Yesus. Yang kutuan, kutu mati dalam nama Yesus. Ada lu satu orang kutuan. Terima ya, angkat tangan ya. Mujizat rambut buat saudara. Jesus name. Yang di rumah juga. In Jesus name. Woo. Yuk kita berdoa yuk. Sikira baba beri sama baba. Jadi dalam nama Yesus. Jadi yang percaya katakan amin. Turunkan tangan saudara. Ditunggu ya kesaksiannya ya. Email, WA, Instagram, Cahya Adi, Instagram atau Great Commission Church, Instagramnya ditunggu kesaksian saudara. Oke adik-adik teen, kita akan masuk khotbah. Anda bisa dengar khotbah versi kalian. Ada teacher akan membagi firman Tuhan. Silahkan pindah ke ruangan bawah. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 ruangan ya. Satu ruangan di bawah. Kita sewa semua ya. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Doa syafaatnya minggu depan. Kita akan geser doa syafaat minggu depan. Kita akan masuk firman Tuhan ya. Haleluya, praise Jesus. Yuk kita berdoa dulu, yang bisa berbahasa roh kita berdoa. Yang belum bisa katakan terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan, buat segala anugerah-Mu. Aku siap menerima firman Tuhan, silakan berdoa. Syikir ala baba. Yang bisa berbahasa roh syikir. Yang belum bisa tidak apa-apa, katakan terima kasih Tuhan. Aku terima pertolongan, anugerah dan berkat-berkat-Mu. Syikir ala baba kiri di baba sendiri. Hamba beri dada syikir ala baba beri dada baba syikir ala baba. Ura la bala 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 basikira la bala 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 la bala basikira la bala bala bala. Uri di di rama bala 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 basikira la bala 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 baka. Iki kara la mata sikira la bala 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 bala. Dimuliakan. Ditinggikan. Sama-sama yuk.
Kami rindu menerima perkataan Allah yang hidup. Dunia dijadikan oleh firman Allah. Yesus adalah firman itu sendiri. Kami rindu Tuhan. Sampai Yesus datang kedua kali gereja dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ada amin. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus berikan kami roh hikmat dan pengertian. Agar setiap jemaat dimampukan menerima di spoken word atau perkataan Allah yang hidup. Terjemahkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami rindu dan haus melakukan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih buat hadirat Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi hadirat Roh Kudus. Oh haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Praise Jesus. Bapak Ibu Saudara, hadirat Roh Kudus di gereja kita akan bertambah. Ini sudah ajaib loh, di Indonesia cuma ini doang loh, akan bertambah. Ya. Tahu nggak di luar sana banyak yang butuh kuasa Roh Kudus. Bukan teori-teori, tapi kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya menasihati Bapak Ibu Saudara datang dari awal. Jangan saudara datang orang udah rebah semua. Saudara datang dari awal, jangan terlambat. Ikut pujian penyembahan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Baru saudara siap menerima pengurapan Roh Kudus. Yang berarti katakan amin. Kalau saudara terlambat datang-datang semua sudah rebah, saudara menonton sampai akhir-akhirnya. Karena saudara kaget gak siap gitu. Ya, saudara harus buka hati dengan pujian, penyembahan. Fokus dulu, kalau gak pikiran gentayangan. Kalau kalian lihat pastor tuh datangnya setelah pujian sengaja. Kadang udah sampai di bawah saya tidur dulu. Tiap minggu tuh saya dalam keadaan mabuk Roh Kudus ya. Karena kalau saya datang dari awal nanti semua kepenuhan Roh Kudus praise worship-nya belum mulai. Jadi Tuhan beritahu kamu kalau mereka sudah jalan kamu baru datang. Supaya pas pujian penyembahan pas mereka dipenuhi Roh Kudus gitu. Ada konteksnya tepat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pastor saudara itu, gembala saudara itu, senior pastor saya dan pastor Lola juga. Ya, tapi gembala saudara ini karunianya membawa hadirat Roh Kudus. Spesialisnya adalah encounter Holy Spirit. Jadi kemanapun saya berkhotbah di sini tempat lain itu terjadi seperti ini. Bahkan di tempat lain lebih parah lagi saudaraku. Semua jatuh kursi-kursi patah semua. Iya. Oke. Jadi ini akan lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Karena revival harus terjadi. Kisah Rasul berkata di akhir zaman kuasa Roh Kudus akan dilepaskan. Pasukan Tuhan akan dibangkitkan. Yang mengerti katakan amin. Tokoh saudara nonton berita tentang Epstein? Nonton berita?
Ngikutin atau saya harus cerita? Ngikutin ya. Ngikutin yang tahu tentang Epstein angkat tangan. Jadi kan ketahuan ya, bahwa COVID itu rekayasa elit global ya. Ada videonya Bill Gates latihan dari 2007-an. 2017 latihan pandemi pakai hazmat. Pada tahu Epstein gak sih? Kalau nggak buang waktu cerita. Ya udah anggap aja tahu, nanti cari di Google ya. Itu buatan manusia kan, betul ya? Kripto buatan siapa? Mereka. Dijatuhkan, dinaikkan. Iya. Di balik elit global itu ada satu kelompok. Gereja setan. Ini beneran. Iya. Saya nggak mau sebut namanya. Itu menguasai dunia. Koneksinya. Iya, dengan satu agama. Dari zaman jadul tuh uangnya banyak, dia jadi pendananya. Suatu kegerakan satanik ya. Ya heran ya. Gimana LGBT dipromosikan, wabah semua digiring untuk listrik, nanti di blackout. Saya beritahu kan, ini bukan kejutan ya. Bahwa antikristus bangkit, tapi gereja Tuhan akan lebih kuat. Orang-orang penuh Roh Kudus menahannya. Yang bisa mengerti katakan amin. Di sisi lain, semua hancur kecuali orang-orang percaya akan terus naik. Sampai 2033, 8 tahun revival. Yang mengerti katakan amin. Karena pengurapan Roh Kudus tidak bisa diganggu. Yang bisa mengerti katakan amin. Tidak bisa dikalahkan sistem. Ya. Kalau saudara memperhatikan petunjuk profetik. Gini ya, firman Tuhan katakan, Roh Kudus memberitahukan hal masa datang. Bilang kiri kanan, Roh Kudus memberitahukan hal masa datang. Oke ya, tertulis ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus apa? Memberitahukan hal masa datang. Jadi kalau saudara diberitahukan hal masa datang, saudara perlu kerendahan hati. Paling tidak untuk memfilternya dulu. Saya juga tidak meminta saudara terima bulat-bulat. Karena firman Tuhan bilang ujilah setiap karunia. Paling tidak saudara filter dulu. Segala sesuatu yang ujungnya keinginan mata, daging, dan pride. Ya, pasti bukan dari Tuhan. Tapi kalau pesan Tuhan itu bukan pride, keinginan daging, keinginan mata, bukan tamak harta. Itu pasti dari Tuhan. Oke. Saya beritahu bahwa saham akan crash. Siapa yang merasa tidak tahu? Semua tahu harusnya. Betul tidak? Bukan sekali, mungkin 20 kali. Betul? Dan 2 minggu lalu crash. Betul? Ngikutin gak sih yang main saham tahu ya? Dia crash habis-habisan. Sampai Dana Nusantara backup. BCA pun sampai buyback saudaraku. BCA itu mana bisa saham BCA turun saudaraku ya? Logikanya gak masuk saudaraku. Karena tiba-tiba ada satu institusi penilaian aset asing memberi nilai buruk jatuh. Apakah kita tidak tahu? Kita sudah tahu. Saya beritahu emas akan turun, setiap naik turun makan korban. Apakah kita tidak tahu? Kita sudah tahu. Saya sudah beritahu keluar dari saham. Kecuali saudara mau simpen 30 tahun, pilih yang baik. Gak apa-apa, kalau saudara cuma cari untung jual singkat, saudara habis nanti. Kecuali memang saudara mau invest 20 tahun lagi, ya silahkan cari yang bagus. Siapa tahu masih bertahan tuh pabrik 20 tahun lagi. Siapa tahu? Who knows? Saudara akan kaya nanti kan? Who knows ya? Saudara tidak mendengarkan. Emas saya sudah beritahu. Ya, falas saya sudah beritahu akan ada keanehan. Nanti pegang dolar Amerika gigit jari. Mata uang yang receh itu naik, aneh. Dolar itu turun, nanti dolar naik. Nanti, lihat ya ini tidak bisa lagi saudara main-main gitu. Nggak bisa. Oke. Firman Tuhan katakan di Malaki 3, jangan sampai belalang pelahap mencuri. Yang bisa mengerti katakan amin. Gimana cara supaya tidak tercuri belalang pelahap? Dikasih tahu Roh Kudus. Karena Roh Kudus penolong dan menghibur. Sudah bisa ngerti linknya? Saudaraku kalau saudara, perhatikan ya. Ada waktu setelah 2030 saudara gak akan bisa beli apapun lagi dengan kata aset. Gak bisa. Gen Z dan bawahnya, di bawah Gen Z itu gen apa ya? Alpha di bawahnya lagi nanti. Itu hidup hanya nyewa. Saya udah kasih tahu loh, beli gerai tanah, bangun, beli aset. Ya, aset kecil untungnya memang bukan cari untung. Kecil dikontraknya 3%, digolangin 1000%, 200%, pakai dijudol. Dijudol tuh bukan 1000%, minus 1000%, karena untungnya di awal doang. Percaya saya lah, saya udah banyak menangin orang judol. Untungnya hanya awal doang secara sistem. Saudara beli tanah, kecil gak apa-apa, bangun pelan-pelan, jangan hutang. Susah banget ngasih tahu.
Ini akan terjadi saudaraku. Iya. Saudara pernah bayangkan kalau BCA kolaps, Indonesia kolaps nggak? Kemarin tuh nyaris kalau nggak di buyback. Ini orang-orang yang pintar tahu, yang tahu ekonomi itu tahu apa yang saya ucapkan. Yang nggak ngerti aja. Betul. Ngeri banget waktu BCA turun. Tuh saya bersyukur di buyback cepat-cepat. Sama BCA biar nggak terus jatuh kan. Dana Nusantara turun beli. Pokoknya gini, saudara rendah hati aja lah. Kalau ada pesan Tuhan itu disimpan, difilter tentunya ya. Ujinya gini, apakah ini buat tamak biar saya makin kaya? Apakah nubuatan ini memperkaya diri? Apakah nubuatan ini adalah sesuatu mengubah hawa nafsu? Apakah nubuatan ini untuk pride? Kalau itu udah pasti bukan dari Tuhan. Siapapun yang bernubuat itu pasti bukan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah pastor, kadang ada nubuatan seseorang bakal maju usahanya sampai kemakmuran. Karena orang itu hidup buat amanat agung. Perhatikan ketika orang itu dipakai Tuhan, dia akan jadi donatur misi terbesar di gereja. Bukan orang tamak tuh orang. Orang itu orang yang sangat rohani. Iya. Kita itu Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Saudaraku, orang gak ngerti saudaraku ya. Buat apa berkat-berkat Tuhan? Banyak kan buat diri sendiri. Bukan. Kita mau menyelesaikan amanat agung. Kita butuh sumber daya. Dana, daya, dan doa itu akan turun berlimpah buat kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Untuk menyelesaikan amanat agung. Sekarang harga-harga aset lagi pada turun. Harga kontrakan pada naik. Belilah. Ya sedikit gak apa-apa, bangun pelan-pelan. Oke ya, jangan habisin dulu buat liburan, keliling dunia nanti aja saudara ya. Oke, saya akan masuk firman Tuhan hari ini. Iman akan firman Tuhan adalah platform pekerjaan Roh Kudus. Katakan iman akan firman Tuhan adalah platform pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3. Yohanes itu so powerful. Saudara lihat Matius, Markus, Lukas. Itu beda banget sama Yohanes. Saudara lihat. Sepertinya yang tiga ini hanya historical saja. Cerita ya. Tapi Yohanes memulai bukunya dengan ini. Dengan ini. Saudaraku. Kita adalah gereja lokal Great Commission Church. Harus tahu warna kita ya. Nanti visitor akan banyak 2026. Banyak. Orang sakit, orang miskin, orang mau cerai, orang butuh mujizat. Mereka hanya visit aja. Biarin aja. Tidak semua harus masuk gereja kita. Visit boleh sampai di luar nanti. Mereka hanya mau visit saja. Ya, mereka mau dilawat Roh Kudus terus balik lagi jadi worship leader di gereja mereka. Karena udah kebanyakan jabatan di gereja masing-masing. Balik lagi jadi guru sekolah minggu. Enggak apa-apa. Silakan datang. Enggak perlu berjemaat, enggak visit aja. Tapi bagi yang berjemaat kita akan muridkan dan mereka akan menjadi pasukan-pasukan Kristus yang luar. Yang visit juga diuntungkan, mereka memberkati gereja masing-masing. Gak apa-apa visit. Jadi jangan semua di follow up ya para leaders ya. Gak semua orang mau berjemaat kok, banyak yang visit biarin. Nanti akan banyak banget. Sampai harus 2 kali ibadah, kebanyakan yang visit daripada tertanamnya. Gak apa-apa, yang bisa mengerti katakan amin. Kasihan di luar sana gak ada kuasa Roh Kudus. Mereka hanya minum seteguk air aja, gak apa-apa kita kasih seember air tiap minggu, yang bisa mengerti katakan amin. Oke, saya akan lanjutkan ya. Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini kuatnya di mana sih? Di rema firman Tuhan. Loh pastor, bukannya di mujizat tanda ajaib Roh Kudus? Bukan, itu nomor 2. Karena tanpa rema firman Tuhan, tidak ada mujizat tanda ajaib dan karena Roh Kudus. Jadi kekuatan kita itu di rema firman Tuhan. Katakan rema firman Tuhan. Kalau yang dimaksud di gereja ini kurang firman itu harus 1 jam khotbahnya. Bukan, itu teori firman Tuhan. Saya bicara rema firman, katakan rema firman Tuhan. Jadi saudara harus membedakan. Rema firman Tuhan itu satu pendek, itu powerful mengubahkan hidup. Pengetahuan Alkitab berlembar-lembar. Mungkin ada yang suka, saudara bisa cari gereja yang misalnya 10-20 lembar slide. 17 atau 9 atau 10 cara hidup makmur. Slide 1 pencet, ngomong slide 2 pencet. Oke, itu juga boleh-boleh aja. Tapi itu bukan rema firman Tuhan. Yang bisa berarti katakan amin. Saudara nyatet berlembar-lembar. Ya boleh saja saudara jadi tahu banyak. Tapi bukan itu kekuatan gereja kita. Kekuatan gereja kita yang Tuhan mau dan urapi adalah rema firman Tuhan. Katakan rema firman Tuhan. Jadi kalau saudara yang suka mencatat. Kadang saudara pikir kenapa minggu lalu balik lagi. Betul ya yang suka mencatat ya. Karena kita berfokus pada rema. Saya tidak pernah memunculkan Bill Gates.
Ini para pendeta malu ya yang munculin Bill Gates, Steve Jobs, elit global dimunculin semua di apa? Di slide gereja. Genghis Khan, Napoleon muncul semua di khotbah mereka. Ada yang khotbah pakai ilustrasi Sun Gokong, saya juga ngerti Sun Gokong kok ada di khotbah firman Tuhan. Saudara bisa lihat khotbah saya semua murni firman Tuhan. Lihat saja. Setiap minggu bahas ayat loh. Ya, jadi di rema firman Tuhan. Banyak sekali 5 cara, 7 jurus jitu, gitu-gitu biasanya kan gitu ya. 4 cara di hadirat Tuhan, 9 cara membalikan keadaan gitu kan. 12 cara bebas hutang, bla 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 gitu ya. Bukan itu bukannya saya bilang salah. Enggak, itu enggak salah. Boleh aja silakan. Silakan banyak 12 jurus, 5 jurus, 4 jurus. Silakan asal sanggup praktek ini aja. Tapi di sini kekuatan di rema. Rema firman Tuhan. Oke. Kenapa bisa ada hadirat Tuhan seperti ini setiap minggu? Ini udah 4 tahun lebih tiap minggu hadirat Roh Kudus sangat nyata. Dikatakan kita melihat kemuliaan Tuhan. Mengalami atau menonton terserah saudara. Tapi itu terjadi setiap minggu. Karena satu rema. 2 rema tepat. Yang pertama. Kalau 2 orang, 3 orang kumpul Tuhan. Dan Tuhan benar-benar hadir. Ayat kedua. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Itu penjelasan kenapa kalau saya kemana-mana pelayanan saya. Orang kepenuh Roh Kudus. Karena saya menerima rema tubuh saya bait Roh Kudus. Dari firman Tuhan. Bukan perdukunan, bukan supranatural, gak jelas. Dari firman Tuhan. Saya mendapat rema bertahun-tahun kalau Tuhan hadir. Dia pasti berbuat sesuatu. Remanya dari mana? Setiap ada Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan berbuat baik. Tidak pernah di Alkitab Yesus hadir. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa Roh Kudus menolong menghibur kita tiap minggu? Karena ada firman Tuhan katakan Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur. Kenapa gereja kita bisa tahu 1 tahun, 2 tahun sampai 2033 nubuatan. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus memberitahukan hal-hal masa datang. Semua dari apa? Firman Tuhan. Jadi kita tuh kuat banget nih. Kenapa pastor orang-orang seperti minggu lalu ada yang rebah atau ini. Orang sakit sembuh. Ada nanti kesaksian saya tampilkan habis rebah Holy Laughter sembuh gitu. Dari asma ada Pak Indra, ada Winnie yang rahangnya strukturnya berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan. By Jesus stripes you're healed. Kembali kepada firman Tuhan. Karena ada karunia namanya kesembuhan. Ada karunia namanya apa? Mujizat. Kenapa gereja kita sering ada gempa? Tadi beberapa juga gempa tempat duduk. Karena firman Tuhan mencatat. Ketika jemaat berseru berdoa. Turunlah keberanian untuk memberitakan Injil. Dan bergoyanglah tempat itu, Kisah Rasul 4. Karena kita kuat di rema firman Tuhan. Bukan di teori. Saya kasih tahu ya supaya kita ngerti betul. Jangan percaya kata orang sembarangan kalau gereja karismatik itu kurang firman, omong kosong saudaraku. Gereja karismatik, karunia Roh Kudus yang benar itu justru yang paling kuat adalah rema firman. Karena judulnya hari ini, firman akan firman Tuhan adalah platform pekerjaan apa? Roh Kudus. Saya mau tanya, kalau kebanyakan PowerPoint 1, 2, 12, ada terjadi sesuatu nggak? Roh Kudus nyata nggak? Dari buahnya kau membedakan. Malah firman Tuhan bilang kamu tahu banyak, kamu dituntut banyak. Kamu tuh orang-orang Farisi, tahu banyak tentang kekudusan, hidup jujur, tidak berbohong. Hidupmu isinya begitu terus, gak ada pernah apa. Tahu firman belum mengubah, tapi menerima rema firman Tuhan, karena ada urapan Roh Kudus, perubahan hidup terjadi. Kekuatan kita bukan di teori, berlete-lete yang panjang dengan bahasa asli, tapi tidak terjadi apa-apa karena hanya teori, tapi di rema. Kalau saudara terima rema, Roh Kudus akan menyelesaikan rema itu. Itulah keajaiban dari rema firman Tuhan. Oke, Yohanes ngomongin ini. Yohanes
Murid kesayangan Yesus. Kita baca sama-sama dalam bahasa Inggris, saya baca dulu. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word, ini New King James Version, was fully God. Indonesianya yuk. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, setiap kali saya mau khotbah saya doa, langit dan bumi dijadikan oleh firman-Mu. Selalu begitu kan? Segala sesuatu dijadikan. Itu saya bukan sekedar ngoceh berdoa. Saya memperkatakan rema buat saudara. Kalau saudara pikir saya khotbah gak pakai catatan, atau catatan gak pernah kepake, Pastor Lola itu pusing saudaraku. Dia tiap minta catatan kok gak isinya beda gitu. Di catatan saya doa syafaat ada 6 poin. Setengah halaman tuh doa syafaat minggu depan kan. Untuk menyelesaikan, saya kasih tau ya, menyelesaikan satu rema itu 3 kali ibadah belum beres. Karena begitu dalam dan begitu apa? Powerful. Kalau pencet PowerPoint 100 halaman 3 ibadah beres. Pencet power. Saudaraku mau terima pencet PowerPoint atau rema firman Tuhan? Kalau rema saudara sudah benar ke gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Kita sudah gini ya, tak kasih tau ya. Agama banyak di dunia. Semua punya kitab, betul gak? Saudara ngomong, punya saya benar. Mereka bilang punya mereka. Saudara mau berantem, mau debat firman. Mau serang-serangan ayat bukan buat serang-serangan. Firman Tuhan bukan buat serang-serangan. Bukan buat menjatuhkan kepercayaan orang lain, bukan. Itu buat kita, buat rema yang bisa mengerti katakan amin. Kesaksian kita yang mengetuk hati orang lain. Bukan debat apa? Firman. Sekarang apa bukti Yesus Tuhan? Debat ayat. Buktinya kuasa Roh Kudus. Loh ini orang tuli mendengar kok. Firman Tuhan, by Jesus stripe you were healed. Segala sakit penyakit ditanggung di kayu salib. Betul tidak? Roh Kudus memberikan karunia kesembuhan. Betul, itu kan buktinya orang yang tuli buta melihat mendengar. Ada bukti. Tahu nggak, iblis dikalahkan oleh darah Yesus dan bukan kesaksian, saya bereskan kesaksian kita. Bukan debat ayat. Kadang saudaraku bahasa roh aja diteliti, didebat. Daripada saudara berdebat, rendah hati aja bilang Roh Kudus kalau kau nyata lewat aku beres. Nah saudaraku Yohanes, ini dalam loh. Tahu nggak kekuatan gereja kita tuh di mana? Di rema. Karena itu yang nomor 2, karunia Roh Kudus mengikuti. Itu bukan tiba-tiba. Satu ayat itu saya tulis 26 tahun, yaitu amanat agung masih. Kisah Rasul 1, 26 tahun saya kepenuhan rema saudaraku. Kalau saudara mau kepenuhan Roh Kudus, para pendeta yang nonton ini, kalau engkau mau kepenuhan Roh Kudus, engkau harus kepenuhan rema firman Tuhan. Sudahlah, jangan terlalu banyak mengentertain jemaat. Bikin pertunjukan acara Senin sampai Jumat. Kasih waktu jemaat berdoa, kamu juga harus berdoa. Harus intercourse. Jadi Bapak Ibu Saudara, rema firman Tuhan adalah sumber dari segalanya. Bukan pengetahuan akan firman. Aku memberi kamu hidup berkelimpahan, Yohanes 10. Kalau pengetahuan ya nggak akan ngalamin kan, betul tidak? Kalau rema, mengerti. Firman Tuhan katakan kelimpahan dimulai dari rasa apa? Cukup. Ngerti. Kalau nangkep firman Tuhan, punya rasa cukup. Rasa cukup bertujuan dengan fungsi dan tujuan. Ya. Kalau saudara contoh pendeta ya, saudara pelayanan di Papua buat apa mobil? Kan jalan kaki naik sepeda kan? Betul? Buat apa jas? Nah mau laundry di mana kalau di pegunungan Papua kan? Ya? Betul ya? Kalau saudara jemaatnya di kota saudaraku, jemaatnya pengusaha-pengusaha semua. Lalu kita akan jadi pengusaha semua ya. Tunggu waktunya. Yang karyawan juga akan jadi seperti Daniel dan Yusuf. Lalu ada satu jemaat ngasih BMW. Ya wajarlah dikasih. Ya. Karena jemaatnya 70% ya pengusaha. Tapi kalau jemaatnya 70% karyawan, lalu pendeta beli BMW nggak punya rasa cukup saya bilang. Makan, kenapa kita obes? Karena kita nggak pernah punya rasa cukup.
cukup. Iya. Sekarang kalau sudah suka manis harus punya rasa cukup. Lama-lama segala sesuatu jadi kemanisan. Iya. Saya mau lanjut ya. Jadi kata kuncinya ada rema firman Tuhan. Saya mau tanam fondasi yang benar. Buat ini kegerakan kita ini sampai bangsa-bangsa. Beberapa gereja yang saya layani mereka sudah berbahasa roh. Tadinya malu-malu sembunyi. Udah holy laughter. Dan mereka percaya Roh Kudus itu nyata. Terjadi revival loh, bukan cuma di kita loh. Sayangnya kalau saya pergi ya nggak terjadi apa-apa. Tapi paling tidak pada saat saya datang. Mereka berubah, menyala-nyala, menjangkau. Saudaraku, kalau saudara betul-betul kepenuhan rema firman Tuhan. Dia akan buka jalan buat segala. Apapun yang saudara alami karena firman Tuhan akan mengenapinya. Yohanes 1:23. Tayangkan. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was fully God. Pada mulanya adalah firman. Sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah siapa? And the Word was. Karena itu kalau saudara ibadah, ikut praise and worship dulu. Hati saudara dibaca untuk menerima firman. Penting. Karena praise and worship meruntuhkan tembok-tembok penghalang. Ketidaklayakan, stres, frustasi, berantem suami istri, gelisah. Itu semua di dalam pengurapan praise and worship diruntuhkan. Kalau enggak Anda tidak siap terima rema. Jadi kalau saudara dengar khotbah seminggu sekali, itu saudara cari apa? Rema. Tapi sebelum itu harus ikut praise and worship dulu. Tidak bisa dibuang tiba-tiba rema. Saudara tidak siap karena this is too powerful. Yang bisa mengerti katakan amin. Terlalu dahsyat dan ajaib. Sehingga hati saudara itu harus disiapkan dulu. Mulai pengurapan yang sebelumnya itu praise and worship. Ayat 2. Silakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu, sama-sama segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah di. Ini dulu ya. Ini aja dalam nih ya. Buat apa saya kasih 100 ayat? Ini aja nggak ada satu PowerPoint. Ini karena ayat Alkitab saya tidak kasih PowerPoint poin apapun. Ini terlalu dalam untuk dibikin poin. Ini harusnya saya masuk Kisah Rasul 1:8 tapi minggu depan. Ya. Saudaraku banyak yang berpikir gini. Tuhan, aku ke gereja. Aku butuh mujizat gitu ya. Biasanya kan gereja karismatik menarik orang butuh mujizat kan? Betul ya? Iya kan? Yang kesini tuh orang yang susah, yang sakit. Yang menderita, marut-marut. Tapi akhirnya dipulihkan kan? Akhirnya menetap di gereja kan? Iya kan? Orang baik-baik hidupnya kosong. Ini. Ada yang ngomong, saya mau cari gereja yang isinya pengusaha. Biar bisa kantoran, jualan ini, jualan itu. Ya silahkan. Tapi kalau saudara butuh mujizat, butuh Roh Kudus, di sini tempatnya. Ada amin? Networking kan di mana aja bisa. Ikut aja klub basket bernetworking. Ikut klub Harley Davidson bernetworking. Kalau ke gereja carinya firman. Bukan cari teori firman Tuhan ya. Bukan cari teori. Bukan. Cari kuasa firman Tuhan di dalam rema firman Tuhan. Yang berarti katakan amin. Banyak orang berpikir demikian. Saya datang karena hidup saya berat. Ya. Nah, jadi gini. Ada sumber. Ya. Sumber ini menghasilkan banyak hal. Dari sumber pelan-pelan ya. Saya percuma cepat-cepat buat apa juga. Oke, sama-sama kata ada sumber. Ada hasil. Ini. Kalau tidak ada sumbernya, ya tidak ada hasilnya. Harus ada sumber, ada
berhasil. Ada listrik, colok ke HP, baru HP berfungsi. Ada bensin, sumber energi, masuk ke kendaraan, baru kendaraannya jalan. Oke. Seringkali kita berpikir, kita potong ini, kita langsung ke sini. Aku ke gereja, aku mau mujizat. Aku mau terobosan keuangan, closing lebih banyak, uang aja terus, uang. Mata duitan banget nih orang-orang. It's all about money. Ke Gunung Kawi aja dulu sana. Ya, uang. Kebutuhan lain, karena sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya mau sembuh ini. Dulu ada waktu-waktu saya masih menduakan wajah. Karena ada satu orang yang oplas, mukanya hancur. Saya doain seketika baik kembali. Lalu mulai ada lagi anak rohani saya mukanya menyong, saya doain lurus. Ada lagi hidungnya bengkok, saya doain lurus. Pipinya gini. Akhirnya habis itu saya udah gak mau lagi. Karena disalahgunakan, dimanfaatkan. Kurang mancung, kurang cantik. Saya bilang, kamu udah cantik apa adanya. Kamu udah mancung, marah kepahitan. Nah, Pastor ini tangan saya, Pastor. Kurang lurus. Ini kukunya kurang bulat. Buset. Kan gratis ya. Kan punya gembala gini enak. Gratis kan. Habis ya kan? Oh enak dong, apalagi yang tua-tua nih. Cari gereja yang model gini nih, dikit-dikit minta doain. Ya kan? Dulu belum ada BPJS kan? Yang banyak penyakit kan dikit-dikit. Pastor pantat bisu, pastor ketombe. Gratis kan? Pastornya aja yang kerja keras kan, pakai iman pastor terus kan? Terus saya bilang, kenapa sih? Ini kurang bulat apa kukunya? Ininya kurang lentik. Ini kurang ini gitu. Ini mahasiswa kedokteran udah pergi dia. Terus saya tunjukin nih, lihat. Ini tangan saya bengkok dia lahir. Saya bilang, diam dia. Emang saya gak bisa doain tangan saya. Saya juga pakai kacamata loh. Tapi hidup ini bukan tentang dirimu sendiri, ngamuk dia. Karena gak pernah cukup, saudaraku. Oke. Pokoknya di sini nih. Suami saya bertobat. Sini. Apalagi begitu banyak kebutuhan. Karena di Alkitab memang tertulis kan, Yesus berkeliling, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan berbuat baik. Tapi lupa, ini tuh asalnya dari ini. Yang bisa mengerti katakan amin? Gini, masalah kaya itu mah kecil. Bukan kaya, tapi cukup. Yang bisa mengerti katakan amin? Lebihannya, si orang kaya itu punya rasa cukup. Lebihannya buat amanat agung, beda banget kan? Iya kan? Harus dari sumber. Katakan dari sumber. In the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman. And the Word was with God. Dan firman itu bersama dengan Allah. Belum. And the Word is God. Ini namanya Trinity. Allah Bapa Putra Roh Kudus ya. Oke? Yang dimaksud Word adalah Jesus. Persekutuan dengan Yesus. Bukan saudara pasang foto Yesus. Yesus. Kurang diajar firman. Persekutuan dengan Yesus ada persekutuan dengan apa? Rema firman Tuhan. Mau kenal Yesus punya rema. Kamu kenal dia. Yang bisa berarti katakan amin. And the word was fully God. Sepenuhnya adalah setelah lagi saya berakhir ya. Yang penting saudara nangkep remanya nih. Saudara jangan keranjingan ini kira. Ya, jangan eksploitasi saya, jangan keranjingan ini. Yang bisa mengerti katakan amin. Ya memang itu gratis, itu cuma itu ajaib. Tapi itu mulainya dari sini. Makanya saya minta Ko Yosef anak rohani saya untuk ajarkan semua yang mau didoain kesembuhan firman. Ko Yosef kerja keras setiap minggu. Supaya belajar apa? Firman. Bahwa di tengah ini pendeta cuma perantara. Yang bisa mengerti katakan amin. Kan pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu menjadi kenyataan. Ini kan cuma perantara.
Jadi banyak orang yang berpikir, Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan ya, biar sejelas-jelasnya. Bahwa Tuhan akan memberikan uang pada saudara. Bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan pada saudara. Bahwa Tuhan akan memberikan secara langsung maksudnya. Saya ulangi biar jelas. Bahwa Tuhan akan memberikan uang secara langsung bagi saudara. Bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan secara langsung bagi saudara. Bahwa Tuhan akan memberikan rumah tangga bahagia secara langsung bagi saudara. Bahwa Tuhan akan memberikan suami istri Anda bertobat secara langsung bagi saudara. Bahwa Tuhan akan mempertobatkan anak Anda, menyembuhkan anak Anda, membuat anak pintar secara langsung bagi saudara. Mungkin secara langsung tiba-tiba saudara masuk kantor, selamat jadi direktur. Saudara buka usaha, simsalabim, boom, langsung saudara berhasil dalam waktu setahun. Setahun itu bukan mulai usaha, baru membangun struktur. Dipikir langsung. Saya kasih tahu cara Tuhan memberikan saudara. Melalui apa? Sumbernya. Tuhan akan memberikan firman Tuhan. Rema, bukan pengetahuan. Buat apa ini ya? Banyak ibu-ibu, wih, resep masakan, Korea beli. Sebendel. Suaminya bayar, beli. Ada 1000 jenis masakan. Jalan-jalan lagi, diskon di Shopee. Resep makanan Jawa. 1000 lembar, beli. Bikin nasi liwet, bikin gudeg, beli resep. Tiba-tiba ada iklan lagi di Shopee. Resep Jepang 10.000 rupiah, 100 makanan beli. Akhirnya itu penuh dengan buku isinya apa? Resep. Buku isinya apa? Resep. Buku isinya apa? Resep. Buku isinya apa? Resep. Terus nonton di TV AFC ya, Asian Food Channel. Atau banyak kan TV yang masak-masak kuliner ya. Oh, ini ada Chef Gordon nih. Mau di Discovery Chef Gordon, catat. Chef Gordon masak lamb with basil and onion. Wah, kambing dikukus, diungkep, dikasih basil, dikasih pemandangannya langsung dipertengahkan kambingnya gitu. Sampai gardennya bilang tuh, ini kena tai kambing lagi ngambil, dikasih videonya gitu. YouTube-nya di download. Oke? Banyak banget. Saya mau tanya, yang di rumah pernah ngerasain nggak? Kambing basil onion tadi? Nggak pernah. Ya paling bikin nasi goreng yancol sekali dari 1000 lembar buku, cuma 1 yang dimasak. Ibu-ibu ini benar apa enggak sih? Ibu-ibu benar gak sih? Ibu-ibu jangan marah, ini ilustrasi aja bukan nyinggung saudara. Kalau saudara tersinggung itu Roh Kudus yang memberitahu biar saudara hemat suami Anda gak habis buat beli buku. Download internet supaya handphone gak penuh. Lebih baik Anda tahu 10 resep, tapi Anda masak 10 resep itu. Bahkan jadi restoran. Yang bisa mengerti katakan amin? Banyak sekali orang yang coba resep terus lupa. Oh coba ini berhasil, coba lagi. Coba. Akhirnya lupa, akhirnya serumah bilang, hidup ini hanya percobaan istriku masak. Begitu enak ganti yang baru. Itu kan gitu. Tahu firman Tuhan, dicoba dikit, terus lupa. Mau cari firman lagi, belajar firman. Lo kebanyakan firman, lo butuh melakukan. Yang mengerti katakan amin. Banyakan teori aja. Jadi orang Farisi loh. Belajar firman, belajar. Lakuinnya kapan? Yang bisa mengerti katakan amin. Balik ke sini. Jadi itu tuh tidak diberikan secara langsung. Yang Tuhan berikan buat saudara adalah rema firman Tuhan. Tuhan akan memberikan firman Tuhan kepada saudara. Agar saudara bisa sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, by Jesus stripe you were healed. Baru ada kesembuhan. Yang mengerti katakan amin. Matius 8 ayat 17. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh kita ditanggung Yesus di kayu. Baru ada kesembuhan. Saudara mau berhasil jadi pengusaha. Mau berhasil, tetap tinggal dalam tekanan. Orang benar. Jatuh 7 kali, bangkit berapa? 8 kali, artinya selalu jatuh bangun dalam buka bisnis biasa. Jangan cengeng. Belajar firman. Yang Tuhan mau ketekunan, bukan instan. Kayak langsung berhasil. Gak bisa. Terima dulu remanya. This is the fruit of the Spirit.
Long suffering, Galatia 5, 22, 23. Buat pebisnis rema-rema. Kesabaran terjemahan asli long suffering. Long suffering artinya tahan bergumul panjang. Kalau saudara terima rema, bersama Yesus aku tahan bergumul panjang. Bersama Yesus aku berbuah bersama Roh Kudus. Kalau aku tinggal di dalam firman, aku akan berbuah beratus kali lipat. Lukas 8. Mazmur 1, apa yang pun kerjakan. Kalau aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti berhasil dan beruntung. Maka ini akan terjadi. Yang bisa mengerti katakan amin. Ada tanggung jawab saudara supaya saudara tidak pakai saya terus jadi perantara. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena in the beginning was the word, bukan was the pastor, but was the word. Karena pada mulanya adalah firman, bukan pendeta. Yang bisa mengerti katakan amin. Disinilah kebangunan rohani terjadi ketika jemaat langsung menerima rema. Disinilah gereja yang penuh Roh Kudus tidak berhala pada pendeta. Ada jemaat tiap minggu sakit ini, sakit itu, sakit banget tuh karena stres. Kalau psikologi susah sembuh besok sakit lagi. Saya bilang, sudah cukup saya doain. Kamu masuk firman Tuhan. Kalau Yosef sudah ajarkan, renungkan pagi, siang, dan malam. Saya pasti mau doain saudara. Tapi Anda sudah ketergantungan ini namanya. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan tidak akan memberikan saudara uang. Dia akan memberikan saudara rema firman. Nih, saya kasih rema lagi. Kamu akan naik dan tidak turun. Tapi kamu jangan berhutang. Makanya gereja kita kuat di rema. Kayak begini tuh gak ada berani. Dulu Kenneth Copeland berani, satu pendeta di Amerika ngomong gini. Wah, dipulih Amerika. Ada, cari gereja lain. Ada pendeta berani ngotbahin itu. You shall not borrow. Ada. Kalau ada, saya suka dan saya senang. Saya pengen bersahabat. Ayat itu bisa dibuang, disobek. Gak pernah ada di Alkitabnya. Ya, karena takut sama para pengusaha yang banyak hutang. Makanya gereja kita kuat di rema karena saya tidak mengurangi apapun. Ada yang berani bilang jemaatnya jangan merokok. Ada. Banyak itu ya. Tapi berapa banyak? Menurut saya, ngerokok ada kecanduan. Dan kecanduan itu harus dilepaskan. Apakah merokok dosa karena merusak bait Roh Kudus? Tapi sama saja orang yang makan mikso itu, makan gula banyak banget, itu juga merusak bait Roh Kudus. Ya. Jadi saya tidak bilang itu sebuah dosa gimana-gimana. Itu ada sebuah keterikatan yang harus dibebaskan. Kecanduan gula juga membunuh saudara loh. Apa bedanya dengan merokok, betul nggak? Iya kan? Makanya kekuatan kita tuh di apa? Karena saya tidak pernah mendiskon bagi saudara. Apa jadinya kalau pendeta diskon rema? Nggak jadi rema. Yang bisa mengerti katakan amin? Nggak jadi rema. Nggak jadi rema. Karena itu menjadi hanya disunat sama pembawa firmannya. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Main musik boleh maju semua. And the word was with God. And the word was fully apa? God. Saudara mau rumah saudara dirubah. Suami, istri saudara, orang tua saudara. Halo? Mau? Mau yang mau lihat perubahan besar? Mau? Jangan fokus sama perantaranya. Sumbernya langsung. Ya? Saudara jangan bawa mereka untuk saya tiup terus berubah. Memang kebetulan ada gitu ditiup jatuh terus malaikat. Ada loh. Saya nubuatkan malaikat akan datang. Mempertobatkan suami. Bertobat betul. Ya? Ada. Belum jadi jemaat. Suatu hari akan jadi jemaat. Tunggu kesaksian. Tapi itu mah kasus khusus. Forget it lah. Sekarang gini. Ya. Saudara perlu rima. Bahwa aku dan sisi rumahku akan melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin? Karena gak mungkin melayani kalau belum penuh Roh Kudus. Gak mungkin penuh Roh Kudus kalau belum lahir baru. Gak mungkin lahir baru kalau belum bertobat. Yang bisa mengerti katakan amin? Kamu terima rema firman Tuhan. Kira bilang kira saya terima rema firman Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Kamu telah terima Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Pertama di mana? Di mana?
Yerusalem keluarga inti kan? Betul? Betul? Jangan saudara sibuk, Tuhan Yesus, aku mau seluruh rumah bertobat. Enggak. Kamu dulu terima rema. Dari rema ini, tadi bukannya salah ya, bukannya salah kalau punya kebutuhan ini. Pelan-pelan ya, ini kalau dipotong jadi kacau. Bukannya salah ya kalau kita punya kebutuhan ini, kita masih hidup di dunia yang bisa mengerti, katakan amin. Nggak ada yang salah kita datang dengan kebutuhan. Betul, tidak ada yang salah yang bisa mengerti, katakan amin. Tapi cara menerimanya itu melalui apa? Rema firman. Karena pendeta tanya, Pastor gimana ya kalau sampai ada gempa bumi di gereja Pastor? Saya kasih ayat. Kisah Rasul 4. Jemaat berdoa sungguh-sungguh minta keberanian, terjadilah gempa, goncang. Kecewa dia. Gitu doang? Gitu doang? Iya. Pastor gimana? Pastor berdoa berapa jam gitu? Iya. Kemarin ada pendeta yang kaget gitu. Lihat orang-orang sakit sembuh gitu ya. Ada yang buta sebelah, ada yang tuli, ada yang kakinya pinggulnya patah, lulur. Tanya, ngajak saya ngobrol gitu. Pastor, gimana caranya? Berapa jam pastor berdoa? Doanya gimana? Merem apa tutup mata? Tiarap atau berdiri? Oh, saya bilang saya dari pagi saya doa sampai siang. Kadang jam 1, jam 2 siang, saya bangun jam 5. Kebetulan karena di rumah berisik semua bangun jam 5. Ya saya bangunnya sekalian gitu kan. Ya emang kebiasaan bangun jam 5 karena semua emang bangun di rumah sekolah kan anak. Ya. Dan saya berdoa sampai jam 2 jam. Tapi di tengah itu juga ada banyak break, ada banyak mungkin ada yang masuk pelayan. Dicobalah akhirnya istrinya marah-marah. Suami saya udah gak pernah lagi ngurus pelayanan, semua saya urus karena mau doa. Berendam kayak pastor 7 jam, dia hadirat Tuhan. Akhirnya saya bilang bukan itu. Bukan itu, jangan saudara belajar tekniknya. Bagaimana teknik bayang-bayang. Oh it's not, bukan itu. Itu semua hasil dari apa? Ini kalau pendeta dengerin baik-baik. Itu semua hasil dari apa? Rema. Bagaimana saudara dapat? Saudara serendah hati. Terus ditolong Roh Kudus. Gampang gak? Saudara harus rendah hati terus ditolong apa? Problemnya tuh di sini. Manusia tuh angkuh, arogan. Dia membaca firman Tuhan bukan firman Tuhan. Sebagai pilihan. Sebagai buku bacaan. Seperti saudara baca buku Cosmo gitu ya. Ada tips untuk membersihkan kamar mandi. Boleh dipakai, boleh enggak. Karena cuma apa? Tips. Tips hubungan suami istri baik. Bacalah Femina atau apa. Saudara kan pikir cuma apa? Cara saudara membaca, memandang firman Tuhan. Sebagai nasihat, pengetahuan atau pilihan. Itu saudara sudah tidak rendah hati. Coba saudara jujur akui dari firman Tuhan. Berapa banyak saudara gak mau lakuin dengan sengaja. Saya gak suka aja, saya gak mau. Itu kesombongan saudara. Padahal firman itu adalah siapa? The word was fully God. Yang bisa mengerti katakan amin. Pastor kalau rahasianya cuma di firman, itu mudah, jangan salah. Kerendahan hati itu tidak mudah. Membutuhkan apa? Pertolongan Roh Kudus. Dia itu penolong loh, dia akan merendahkan kita. Dia akan membiarkan kita di titik rendah. Dan dia menunggu kita berkata, Roh Kudus tolong, dia akan masuk menolong kita. Dia akan memenuhi kita, memberi hikmah, mempertobatkan, menginsyafkan. Jadi mulai hari ini, terima rema firman Tuhan. Tiap pagi Tuhan berikan aku remamu. Rema firman Tuhan juga bisa diberikan melalui praise and worship. Karena praise and worship yang powerful, yang mendatangkan hadirat Tuhan adalah yang menyanyikan firman Tuhan. Saudaraku tahu gak lagu bagi Tuhan? Minta lagu itu dong. Taat bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, itu remanya dari mana? Bunda Maria ketemu malaikat. Malaikat bilang Bunda Maria akan apa? Hamil. Tanpa hubungan suami istri. Dari Roh Kudus kan. Lalu kata malaikat,
Bagi Allah tidak ada yang. Makanya kan kalau saudara nyanyikan itu rema. Cara masukin rema itu dengan jangan merendahkan present worship ya. Makanya pilih lagunya yang ada rema dong. Yang ayat Alkitab. Ya. Saudara kalau hafalnya King Kong badannya besar. Boleh juga buat anak kecil. Tapi itu King Kong badannya besar bukan rema. Karena King Kong yang badannya kecil juga. Kalau rema itu kebenaran. Yang bisa mengerti katakan amin. Terus apa lagi? Ada Lazarus sudah mati. Mayatnya mungkin sudah bau. Lalu Yesus bilang, udah kita ke sana yuk saya bangkitkan. Dia sudah mati. Mungkin sudah busuk. Jangan Tuhan. Kata Maria Magdalena dan saudara-saudara Lazarus ini cerita ya. Lalu Yesus bilang gini. Bagi orang percaya tidak ada yang. Itu kan lagu tadi. Saya itu jadi rema lagu ini buat saya. Saya nyanyikan sengaja. Karena saya ini menghadapi kemustahilan 2026. Melihat semua saudara berubah. Menjangkau jiwa-jiwa adalah pekerjaan membutuhkan mujizat Roh Kudus. Melihat saudara yang berhutang lunas dan kapok berhutang. Saya membutuhkan mujizat Roh Kudus. Melihat semua sakit penyakit saudara dari ujung kaki sampai rambut. Semua disembuhkan Tuhan, saya membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan harus digenapi di rumah Tuhan. Semua yang diucapkan Tuhan pasti terjadi. Karunia, tanda ajaib semua hanya menyertai atau hasil daripada apa? Mari kita berfokus pada rema firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa. Bagi Tuhan tak